Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Ainun Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar jaringan komputer. Adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama, pengertian jaringan komputer, yang kedua jaringan komputer dan sistem terdistribusi, yang ketiga sejarah jaringan dan internet, yang keempat tujuan atau manfaat jaringan komputer, yang kelima masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet, dan yang terakhir jenis-jenis jaringan. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan medis transmisi kabel atau tanpa kabel. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Dalam definisi networking yang lain, autonomous dijelaskan sebagai jaringan yang independen dengan manajemen sistem sendiri atau punya admin sendiri, memiliki topologi jaringan, hardware dan software sendiri, dan dikoneksikan dengan jaringan autonomous yang lain. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi, berbagi resource yang dimiliki seperti file, printer, media penyimpanan, floppy disk, CD-ROM, flash disk, dan lain-lain. Data yang berupa teks atau audio maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data, mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dalam jaringan bersama-sama. Tiap komputer atau printer periferal yang terhubung dalam jaringan disebut dengan node. Sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari dua unit komputer atau lebih, dapat berjumlah puluhan juta komputer, ribuan atau bahkan jutaan node yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu yang pertama, peer-to-peer. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel, crossover atau wireless, atau juga disebut dengan perantara hubungan atau switch. Komputer pada jaringan peer-to-peer ini biasanya berjumlah sedikit dengan 1-2 printer untuk penggunaan khusus seperti laboratorium komputer, riset, dan beberapa hal lain. Maka model peer-to-peer ini bisa saja dikembangkan untuk koneksi lebih dari 10 hingga 10 komputer. Misalnya, terdapat beberapa unit komputer dalam satu departemen, diberi nama grup sesuai dengan departemen yang bersangkutan. Masing-masing komputer diberi alamat IP dari satu kelas IP yang sama agar bisa saling sharing untuk bertukar data atau resource yang dimiliki komputer masing-masing seperti printer, CD-ROM, file, dan lain-lain. Untuk yang lebih jelasnya, dapat kita lihat sebagaimana gambar yang tertera di atas. Yang kedua, client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Selain pada jaringan lokal, sistem ini bisa juga diterapkan dengan teknologi internet, di mana ada suatu unit atau komputer
berfungsi sebagai server yang hanya memberikan pelayanan bagi komputer yang lain, dan klien yang lain juga hanya meminta layanan dari server. Akses yang dilakukan secara transparan dari klien dengan melakukan login terlebih dahulu ke server yang dituju. Klien hanya bisa menggunakan resource yang disediakan server sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh administrator. Aplikasi yang dijalankan pada sisi klien bisa saja merupakan resource yang tersedia di server, namun hanya bisa dijalankan setelah terkoneksi ke server pada implementasi software. Aplikasi yang diinstal di sisi klien berbeda dengan yang digunakan di server. Adapun jenis layanan klien server yaitu yang pertama, file server, memberikan layanan fungsi pengelola file. Yang kedua, print server, memberikan layanan fungsi pencetakan. Yang ketiga, database server, proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat meminta pelayanan. Yang keempat, DIP atau Document Information Processing, memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Yang ketiga, kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Yang ketiga, tidak memerlukan administrasi jaringan. Yang keempat, kekurangan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan. Yang kedua, tingkat keamanan rendah. Yang ketiga, tidak ada yang memanajemen jaringan. Yang keempat, pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Yang kelima, semakin banyak mesin yang digunakan akan mempengaruhi kerja komputer. Kemudian yang kelima, kelebihan jaringan klien server. Yang pertama, mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. Yang kedua, kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. Yang ketiga, manajemen jaringan terpusat. Yang keempat, semua data bisa disimpan dan di-backup terpusat di satu lokasi. Yang keenam, kekurangan jaringan klien server. Yang pertama, butuh administrator jaringan yang profesional. Yang kedua, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Yang ketiga, butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. Yang keempat, anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. Dan yang terakhir, bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. Kemudian yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Ada banyak perbedaan antara jaringan komputer dan sistem distribusi. Namun perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunak yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Yang pertama, jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai tepatnya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal untuk ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS. Dan untuk pertama kali, terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem TSS, berbeda terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS, mulai tampak pergaulan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Pada tahun 1957, ARPA dibentuk oleh Department of Defense atau DoD USA. Tahun
salin awal dari ARPANET diterbitkan dan 1969 DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga menentukan jaringan organik. Pada proses distribusi sudah mutlak memerlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi, karena selain proses yang harus didistribusi, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu pemerintah dari komputer pusat. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama-sama maupun komunikasi antar komputer tanpa melalui kendali komputer pusat. Untuk itu, mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula, ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan satu sama lain hingga terbentuklah jaringan raksawan. Kemudian yang kedua, sejarah singkat internet dan web. Pada tahun 1957, ARPA dibentuk oleh DoD. Pada tahun 1959, Lane Kenrock menulis paper tentang paket switching. Pada tahun 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. Pada tahun 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. Pada tahun 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol. Pada tahun 1972, Internet Networking Working Group dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Spesifikasi dari internet diusulkan. Pada tahun 1973, ide Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dari Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk file transfer RFC 454 diusulkan. Pada tahun 1974, disalin dari TCP/IP dijabarkan secara rinci oleh Vincent Cervan dan Bob Kahn. Pada tahun 1982, TCP atau IP menjadi protokol untuk ARPANET dan ini dispesifikasikan oleh DoD. Pada tahun 1992, jumlah internet host melampaui 1 juta. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser. University of Nevada mengeluarkan sistem Veronica, sebuah www browser yang bernama Viola, diluncurkan oleh PIW dan didistribusikan bersama CERN-WWW. Pada tahun 1993, NSF membuat internet untuk menjalankan internet service seperti pendaftaran domain. Versi pertama dari Mosaic yang dikembangkan oleh Mars Andreessen dikeluarkan oleh NCSA, White House Online, National Information Infrastructure Atlas, dan pemerintah Amerika Serikat mulai lebih serius dalam penanganan website. Pada tahun 1994, Pizza Hut Online merupakan contoh pertama dari aplikasi komersial internet. Spam Mall menjadi kasus besar setelah sebuah lembaga hukum yang bernama Center Segel menyebarkan mail ke seluruh dunia tentang servis untuk mendapatkan green card. Pada tahun 1995, CompuServe Amerika Online dan Prodi mulai memberikan servis akses ke internet. Perusahaan marka Andreessen Nescape Communication Corporation menjadi publik dan menjadi nomor 3 tertinggi untuk harga Initial Public Offering share di Nasdaq. Kemudian yang keempat, tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama diterbangunkannya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah: yang pertama, resource sharing yang bertujuan agar
agar seluruh program peralatan. Yang kedua, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang ketiga, high reliability, kehandalan tinggi, sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server internet maupun internet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum, yaitu jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda-beda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya terkait jaringan komputer pada perseorangan, yaitu yang pertama, akses ke informasi yang berada di tempat lain seperti akses berita terkini, info, e-government, e-commerce, atau e-business, semuanya up to date. Yang kedua, komunikasi person to person seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. Yang ketiga, hiburan interaktif seperti menonton acara TV, online, radio, streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. Yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya dan memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu status di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain. Misalnya, kegiatan garding, download software, konversi secara ilegal, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dipasang di situs-situs internet mungkin merupakan sesuatu yang biasa bagi sebuah orang, namun sangat mengganggu bagi sebagian orang lain karena bisa menimbulkan masalah sara. Selain itu, bentuk pesan-pesan tidaklah terbatas hanya pesan seksual saja, foto berwarna dengan resolusi tinggi, dan bahkan video klip. Singkatnya, sekarang sudah dapat mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi sebagian lainnya, pemasangan materi tertentu, misalnya pornografi, merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Kemudian, yang keenam, jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada setiap sekolah. Biasanya, jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya, antar gedung dalam suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, yang terakhir, Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, saran satelit, ataupun kabel serat optik
jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lainnya. Sebagai contoh, jaringan komputer kantor Citi banyak yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara lain yang saling berhubungan dengan jaringan ATM Mastercard, Visa Card, atau Cirrus yang tersebar di seluruh dunia dan lain-lain. Biasanya WAN lebih rumit dan sangat kompleks bila dibandingkan LAN maupun MAN. Menggunakan banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke dalam komunikasi global seperti internet. Meski demikian, antara LAN, MAN, dan WAN tidak banyak berbeda dalam beberapa hal. Hanya lingkup areanya saja yang berbeda satu sama lain. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Terima kasih karena telah menonton video saya hingga akhir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mustari Lamada SPD MD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.